Gerakan Indonesia Anti Narkotika Nasional (GIAN) melaksanakan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan tentang bahaya narkoba. Kegiatan penyuluhan ini diadakan di Aula Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Kedung Muni, Kabupaten Pekalongan pada Rabu 13 Juli 2022. Sosialisasi tersebut diikuti sebanyak 504 siswa tahun ajaran 2022, yaitu kelas 10, dengan didampingi kakak kelas yang merupakan pendamping siswa baru, serta para dewan guru yang membidangi kesiswaan. Ketua Harian DPHDPB Gerakan Indonesia Anti Narkotika (GIAN), Haji Aryo Agung Pambudi Eswil, bersama Ketua DPD GIAN Pekalongan Warso, serta para pengurus GIAN, hadir untuk memberikan sosialisasi di sekolah yang mana Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kedung Muni itu adalah Ibnu Nafis SPD MSI. Hadir juga Aida Astri Aryani SH, Kaurmintu Sat Narkoba Polres Pekalongan, dan Bribta Atasani by Unit 1 Sat Narkoba Polres Pekalongan sebagai narasumber dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SMK Negeri 1 Kedung Muni Pekalongan. Gerakan Indonesia Anti Narkotika (GIAN) memandang perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan terhadap mereka karena usia remaja adalah rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, sehingga para peserta didik perlu memahami terkait narkoba, jenis, efek, dampak, sanksi hukum, serta program rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba, dan diharapkan melalui sosialisasi ini para peserta MPLS dapat terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Saya dengan Aida Astri Aryani dari Polres Pekalongan. Dalam rangka memenuhi undangan dari Giant Kabupaten Pekalongan dan juga bekerjasama dari BNN Pusat, Pak, kami menghadiri acara dalam rangka MPLS siswa SMK 1 Kedung Muni untuk acara tentang sosialisasi pencegahan narkoba. Terus tanggapan Ibu sendiri? Menurut saya cukup baik. Karena dengan kegiatan ini siswa khususnya pelajar baru di SMK 1 Kedung Muni ini bisa mengerti bahaya tentang narkoba, dan kami harapkan untuk tidak mencoba narkoba. Bisa dijelaskan Bu, bahayanya narkoba seperti apa? Yang paling utama itu merusak otak ya Pak ya, dan juga merusak jaringan-jaringan yang ada di saraf, jadi mempengaruhi dari proses belajar mengajar siswa sendiri dan berpengaruh juga untuk nilai seperti itu. Terus bagaimana cara pencegahannya Bu? Pencegahannya salah satunya dengan ini Pak, sosialisasi ini. Terus kemudian harusnya kita juga saling bekerja sama juga dengan pihak sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Pekalongan untuk sosialisasi tentang bahaya narkoba itu sendiri ya Pak ya. Terus ada rencana lain Bu untuk kegiatan yang serupa seperti ini di sekolah-sekolah lain Bu? Kami harapkan dari pihak sekolah juga aktif untuk mengundang kami untuk melaksanakan pengisian dan penyuluhan di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Pekalongan. Oke, terima kasih atas keterangannya Bu. Iya Pak, terima kasih. Kita mengawali kegiatan atau program ini tentunya dari sedini mungkin, karena kita tahu bahwa yang namanya narkoba itu sangat membahayakan tentunya untuk generasi muda. Maka sedini mungkin kami untuk mensosialisasikan itu biar anak-anak generasi muda ini nanti bisa tahu apa risiko daripada pengguna maupun pengedar narkoba tersebut. Mudah-mudahan dengan kegiatan kami, mudah-mudahan akan terwujud terutama untuk lingkungan, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan di pedesaan itu menjadi lingkungan yang bersinar, artinya bersih dari narkoba. Setelah SMA Negeri 1 Kedung Muni ini rencana ada tindak lanjut lagi? Rencana tindak lanjut lagi kita untuk membuka atau mengawali kegiatan kami adalah di lingkungan desa, terutama yang dari kesekretariatan kami
itu akan saya ciptakan nanti supaya jadi lingkungan maupun desa bersinar. Nah, insya Allah nanti di Desa Randu Bukti Waren, karena posisi kesekretariatan DPD Gian Pekalongan Raya itu adalah di Desa Randu Bukti Waren. Gitu. Dengan Bapak siapa dan di sini sebagai apa? Nama saya Bapak Warso. Saya alhamdulillah ditunjuk oleh DPP untuk menjadi DPD Gian Pekalongan Raya, yaitu meliputi Pekalongan Kota dengan Pekalongan Kabupaten. Oke, cukup Pak, terima kasih. Ya. Dengan Bapak siapa Pak? Haryo Pamudi. Dari lembaga atau Saya dari organisasi? Lembaga Gerakan Indonesia Narkotika. Kebetulan saya Ketua Harian Badan Pengurus Harian DPP Gian. Itu kedudukan di situ sebagai apa? Ketua Harian. Ketua Harian. Ketua Harian DPP. Tadi barusan ada kegiatan apa Pak di SMK ini Pak? Baru saja tadi kita paparkan atau sosialisasikan, kita edukasikan bahaya narkotika ya melalui P4GN, terutama pencegahan, pemberantasan dan lain sebagainya. Dan kegiatan itu aja. Kenapa Pak milih SMK 1? Karena ya jelas ya, SMKN Negeri 1 Kedung Muni ini kan SMK favorit, SMK yang punya nama besar dan kebetulan bagus juga gitu kan integritasnya. Jadi kita pilih sekolah ini karena memang sekolah ini pasti peminatnya banyak gitu. Apa yang tadi disampaikan para peserta siswa SMK ini? Yang saya paparkan pada intinya dasar narkoba, jenis-jenis narkoba dan sampai ke dampaknya. Poin utamanya adalah pencegahan aja sih. Terus pesan apa Pak yang ingin disampaikan pada peserta tadi? Pesan saya sebenarnya bukan untuk ke peserta aja, tapi termasuk ke tenaga pengajar juga, lebih ke arahnya agar supaya harapan kita sama ya, terutama dengan darurat narkoba di Indonesia. Saya berharapnya SMKN Negeri 1 Kedung Muni ini bisa menjadi barometer untuk sekolah-sekolah yang lain ketika mendeklarasikan suatu kegiatan tentang narkotika atau menjadi promotor dari pelopor sekolah bersinar dan sebagainya. Itu harapan kita. Bisa dijelaskan Pak bahayanya narkoba itu sendiri seperti apa? Kalau bicara bahaya, kita bicara dengan hal dasar aja dari peraturan negara. Bahkan Presiden Joko Widodo, Bapak Presiden yang kita hormati, itu sampai mengeluarkan Impres nomor 2. Pendidikan aja di nomor sekian. Karena nomor pertama kan kita sama-sama tahu PON, waktu Presiden Jokowi buat Impres nomor 2 tahun 2020 ya, tentang aksi nasional P4GN. Indonesia sendiri sudah sampai ke darurat narkoba. Kalau saya boleh bilang bukan darurat, narkoba itu sudah bencana di Indonesia karena jumlah penggunanya itu sudah sampai 1,77% dari total jumlah penduduk di rentan usia 10 tahun sampai dengan 59 tahun. Jadi saya bilang ya bahayanya narkoba seperti itu di Indonesia. Dari pemaparan tadi pencegahannya dijelaskan seperti apa? Pencegahan lebih ke arah membangun potensi pikiran, membangun kesadaran kepada calon siswa didik yang baru terdaftar di SMK Negeri 1 Kedung Muni, agar supaya mereka tidak ada yang berani bersentuhan dengan narkoba, baik pun itu jadi pengguna, baik pun itu jadi pengedar ataupun terlibat dalam suatu pergaulan dalam konversi dua poin tadi.